Selamat pagi para sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dupin Aldum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Senin 29 Juni 2020, pada Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah meletakkan dasar gerejamu di atas Petrus dan Paulus sebagai rasul-Mu. Engkau memilih juga kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu. Namun kami kadang jatuh dalam kegagalan, kami jatuh dalam kesalahan. Maka kami mohon, bukalah hati kami di pagi hari ini, agar mampu untuk meresapkan firman yang akan kami dengar, sehingga kami pun dimampukan untuk seperti dua rasul hebat-Mu, Paulus dan Petrus, untuk menjadi saksi-saksi iman dalam hidup dan karya kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Petrus menjaga, Paulus mewarta. Lalu tanyakanlah dirimu, apa yang dapat Anda lakukan untuk Tuhan dan gerejanya? Cinta muncul atau lahir dari sebuah tindakan pengenalan. Ketika orang saling mengenal, lalu disitulah lahirlah cinta. Dan pengenalan yang akrab antara satu dengan yang lain, bagaikan pupuk yang menyuburkan cinta di antara orang-orang yang saling mencintai. Sesaat ketika Anda tidak bisa berkisah, bercerita tentang seseorang, maka kesimpulannya adalah
dia bukan sahabatmu, dan engkau juga bukan sahabat karibnya. Relasi yang dekat dan akrab antara Yesus sang guru dan Petrus membuat Petrus menjawab dengan begitu tepat tentang pertanyaan Yesus, "Tetapi menurutmu siapakah aku ini?" Maka jawaban Petrus, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Setelah mendengarkan jawaban itu, Petrus pun dipuji oleh sang guru setinggi langit. Jadi perhatikan baik-baik. Kendati pun pada saat itu Petrus dipuji oleh sang guru, tetapi Petrus yang samalah yang menarik Yesus dan mengatakan bahwa sekali-kali tidak akan terjadi sesuatu padanya ketika Yesus mau pergi ke Yerusalem untuk menderita. Petrus yang sama pula lah yang menyangkal sang guru. Petrus yang sama pula yang ragu-ragu terhadap kebangkitan sang guru. Tapi apa yang terjadi? Petrus yang sama pula lah yang berani berdiri tegar dalam peristiwa Pentakosta untuk mewartakan tentang Yesus yang bangkit. Dan Petrus yang sama pula lah yang menjadi kepala gereja dan mati, bahkan disalibkan dengan terbalik sebagai penghormatan kepada sang guru, bahwa ia tidak layak disamakan dengan sang guru. Lain Petrus, lain pula Rasul Paulus. Ketika masih menjadi Saulus, ia adalah seorang pengejar dan penganiaya jemaat, murid-murid Tuhan. Tapi sesaat ketika dia bertobat menjadi Paulus, maka dia menjadi pewarta atau rasul bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Karena itu atas dasar besarnya jasa kedua sosok guru iman inilah, maka Yesus memasyurkan nama mereka. Di atas makam mereka lah Gereja Katolik berdiri kokoh dan tegar menghadapi setiap serangan dari masa ke masa yang menghantam gereja atau tubuh Kristus. Maka perjalanan seorang Saulus menjadi Paulus, seorang Simon menjadi Petrus adalah perjalanan kita semua. Kita pun mengalami jatuh bangun dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Kadang kita rajin sekali masuk ke gereja, ikut ibadat rukun, atau kelompok doa dan lain sebagainya. Tapi kadang kita mengalami kekeringan dalam kehidupan kita, di dalam hati dan jiwa kita, di mana kita malas dan menjauh dari gereja. Karena itu, hari ini di hari raya yang penuh sukacita ini, kita sejenak bertanya kepada diri kita, sejauh manakah saya mengenal Yesus yang adalah Al-Masih itu? Sejauh manakah saya memutuskan untuk bekerja demi Yesus dan gerejanya? Sama seperti Paulus, upahku adalah bekerja tanpa upah. Ataukah saya masih fokus pada upah walaupun pekerjaan saya adalah di ladang Tuhan? Sejauh manakah saya meletakkan tugas dan pekerjaanku di atas iman dan keyakinan saya bahwa Tuhan pasti akan menolong saya ketika saya kekurangan dan saya mengalami kesulitan? Kedua, dalam bentuk apa sajakah cintaku kepada Tuhan dan gerejanya terekspresi? Bentuk pengorbanan apa saja yang telah, sedang, dan akan kulakukan untuk Tuhan dan gerejanya? Akhirnya, marilah kita sadari akan satu hal ini. Jika
Petrus telah dijadikan penjaga gereja Kristus di dunia, jika Paulus telah dijadikan pewarta iman Kristus, iman kekristenan kepada bangsa-bangsa, maka tanyakanlah kepada dirimu masing-masing, seperti apakah aku dulu, sekarang, dan akan datang untuk Kristus dan gerejanya? Saudaraku, Tuhan menanti jawabanmu. Semoga demikian. Amin. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.